sentral itu biasanya selalu hebat. Ada komponen inti ya, komponen biomotorik yang biasanya inti itu adalah kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelentukan. Mengapa kelentukan itu di dalam porsi ini di tengah gitu? Karena dia begitu teramat penting dan dia merupakan sentral. Kita latihan kecepatan, kita butuh kelentukan. Kita butuh latihan kekuatan, kita butuh kelentukan. Kita latihan daya tahan, kita butuh kelentukan. Kita latihan semua komponen biomotorik yang ada ya, daya kecepatan, kekuatan dan segala macam, kita butuh kelentukan. Sehingga memang kelentukan ini menjadi sentral. Nah, kalau kita lihat di kajian yang menyeluruh perkawinan ya, perkawinan ini tetap fleksibilitinya sebagai motor. Jadi baik Anda mau latihan yang tadi tiganya, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ataukah juga perkawinan dari tiganya, ada stamina, ada power, ada strength endurance, dan segala macam, itu tetap merupakan motor dari segalanya. Untuk sampai kepada latihan kelentukan yang baik, ini kita sebagai pelatih tidak perlu seperti harus menjadi seorang dokter. Tetapi paling tidak ya pengetahuan tentang hal-hal rinci seorang dokter itu harus dipahami ya. Struktur tubuh kita harus kita tahu dulu. Lalu kemudian otot-otot. Nah, otot-otot ini menjadi penting. Kenapa? Karena kelentukan itu sebagian besarnya terkait dengan otot. Meskipun bukan satu-satunya. Jadi kelentukan bukan hanya kita meregangkan otot saja, tapi di situ ada sendi, kapsul, ligamen, dan seterusnya ya. Jadi kita sebagai pelatih atau sebagai orang yang menggiat, sebagai penggiat olahraga terutama dalam hal-hal melatih, kita menjadi penting untuk tahu struktur tubuh itu. Nah, kelentukan itu apa gitu? Nah, kelentukan ini merupakan kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk bergerak dengan rentang atau ruang gerak yang luas gitu supaya orang menjadi fleksibel ya. Ada juga dikatakan bahwa kelentukan itu adalah kualitas yang memungkinkan satu segmen itu bergerak semaksimal mungkin menurut kemungkinan yang ada di dalam dari segmen tubuh itu. Nah, gitu ya. Jadi itu yang menjadi catatan. Ini kelentukan sendiri ya, kelentukan atau fleksibilitas itu dapat dikembangkan melalui apa? Ya melalui latihan bentuk-bentuk atau metode latihan peregangan. Sekali lagi ya, jadi flexibility itu bisa dikembangkan. Bagaimana dikembangkan atau dilatih? Dilatih dengan menggunakan metode latihan peregangan. Nah, kalau nanti ada masalah-masalah kelentukan itu sendiri terkait dengan beberapa hal penting, misalnya umur seseorang ya. Jadi pada usia tertentu ini elastisitas otot itu bisa menurun. Kita semakin tua itu bisa mengakibatkan elastisitas otot juga bisa menurun ya. Dan juga ketika kita jarang melakukan aktivitas fisik, itu kelentukan kita bisa berkurang atau fleksibilitas kita bisa berkurang. Demikian juga faktor panas. Ya, panas karena temperatur, suhu udara, ruangan yang segala macam panas, ini mengakibatkan dampak juga terhadap bisa menjadi kita semakin fleksibel. Kalau ke ruangannya hangat, suhu tubuh kita naik, itu bisa membuat kita menjadi lebih lentur. Ya. Lalu kemudian dari latihan olahraga sendiri atau orang yang biasanya sering melakukan olahraga. Jadi orang yang aktif melakukan latihan olahraga cenderung lebih baik kelentukannya daripada orang yang tidak melakukan olahraga. Kalau itu sama-sama kita jelek ya, sama-sama jelek atau sama-sama baik gitu. Jadi kelentukan kita sama-sama jelek. Nah, kemudian yang sama-sama jelek ini yang satu berlatih, yang satu tidak berlatih, maka otomatis yang berlatih itu pasti akan lebih baik. Ya. Kemudian dari faktor pemanasan dengan kita melakukan warm up itu maka temperatur tubuh kita akan naik dan kemudian akan meningkatkan juga faktor kelentukan itu sendiri. Gitu. Faktor-faktor yang berikut adalah jenis kelamin. Jadi kalau penelitian itu membuktikan bahwa
perempuan dan anak-anak itu lebih lentuk daripada laki-laki dan orang dewasa. Ya, sekali lagi, jadi kalau dari faktor jenis kelamin itu dari kelentukan dikatakan, ini hasil penelitian, itu membuktikan bahwa perempuan dan anak-anak lebih lentuk dari laki-laki dan orang dewasa. Yang berikut juga dari faktor kekhususan. Setiap persendian itu mempunyai kelentukan yang khusus. Bisa saja dia di togok tidak lentuk, tapi di sendi-sendi lutut, atau di sendi-sendi lengan, atau di sendi-sendi bahu, itu bisa lentuk. Jadi tentu saja akan sangat tergantung pada kapasitas tubuh. Yang berikut ini, saat melakukan peregangan, ini menjadi catatan penting adalah harus sampai batas rasa sakit. Jadi bukan sampai rasa sakit. Ada orang bikin peregangan sampai anaknya kesakitan, ya, bahkan sampai menangis-nangis. Ada tampilan video sebenarnya, cuma karena waktu kita terlalu sempit. Jadi sampai batas rasa sakit, ya, bukan pada rasa sakit, gitu. Jadi itu yang paling penting. Lalu kalau latihan kelentukan di berikutnya itu masih terasa sakit, berarti kemungkinan waktu kita latihan awal itu terlalu berlebihan. Ya. Ada catatan berikut juga di sini bahwa misalnya kita punya 10 macam bentuk gerak. Ya. Lebih baik kita melakukan 10 macam gerak itu dalam 3 kali kesempatan daripada melakukannya 3 kali berturut-turut. Jadi katakanlah 10 gerak itu, saya mau bentuk gerakan yang dinamis misalnya, tuh 2, atau kita pakai yang statis, ya, atau yang begini misalnya, kita melakukannya sehitungan bisa sampai ya 8, 10, 12 atau 16 tergantung kondisi, ya. Lalu kemudian saya berhenti sebentar, saya ulang lagi. Habis itu saya berhenti sebentar, saya ulang lagi, menjadi 3 kali dalam satu kesempatan. Itu menjadi tidak bagus. Nah, sebaiknya 10 gerak itu kita lakukan dari awal, ya, dari awal sampai terakhir. Kemudian kita rest sejenak, kita lakukan lagi peregangan tahap kedua. Kemudian kita sampai selesai, kita rest lagi dan kita masuk pada peregangan tahap ketiga. Jadi itu disarankan seperti itu. Nah, banyak orang juga yang melakukan pemanasan itu di awal, melakukan latihan kelentukan itu di awal. Seharusnya bukan di awal, tetapi di bagian akhir dari pemanasan, ya. Metode latihan peregangan itu ada macam-macam, ya. Ada peregangan statis, ya, atau statis method, ya. Kemudian ada peregangan balistik, ada juga peregangan pasif. Lalu kemudian ada PNF, peregangan PNF atau proprioceptive neuromuscular facilitation. Nah, ada juga yang peregangan AIS, ya, active isolate stretching. Nah, ini 5 jenis peregangan ini. Anda boleh melakukan salah satu di antaranya, yang mana yang Anda senang. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan sendiri-sendiri. Ya, nanti kita lihat. Ada juga manfaat-manfaat dari kelentukan ini, misalnya ya, orang bisa meningkatkan kebugaran, ya, mengoptimalkan daya tangkap, latihan, kemudian skill-skill kita, membentuk gerakan-gerakan yang sulit, meningkatkan mentalitas, relaksasi fisik, kita menjadi rileks, ya. Ada orang melakukan sesuatu, bahkan dia dalam keadaan cemas, dia bergerak dengan rileks, itu sangat diharapkan, ya. Kemudian juga meningkatkan kesadaran tubuh, kita berada dalam posisi yang kesulitan, yang sulit dalam posisi setimbang, itu juga akan ikut mempengaruhi. Mengurangi juga risiko cedera, ya. Rasa sakit pada punggung, terutama wanita yang menstruasi, itu juga disarankan bisa melakukan latihan kelentukan, ya. Mengurangi ketegangan otot, ya. Kemudian kalau kita kaji satu-satu, misalnya dari peregangan dinamis, dikatakan bahwa dari 5 jenis peregangan itu, peregangan dinamis merupakan salah satu jenis peregangan yang kontroversial. Ya, mengapa kontroversial? Karena sering menyebabkan rasa sakit dan cedera otot. Jadi peregangan yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan segala macam, itu yang menghentak-hentak itu, ini merupakan bentuk dari kelima itu, merupakan salah satu jenis peregangan yang dianggap kontroversial. Ya, berikutnya tidak memberikan
cukup waktu bagi jaringan otot untuk beradaptasi. Karena begitu hentakannya tiba-tiba, otot belum cukup, stretch refleksnya belum jalan, sudah langsung diregangkan dan seterusnya. Meningkatkan ketegangan pada otot, ya, sehingga otot justru sulit diregangkan karena ada faktor kontraksi bersamaan dilakukan dengan peregangan itu. Ya, di samping itu juga tidak memberikan waktu yang cukup untuk terjadinya penyesuaian neurologi, misalnya penyesuaian dalam hal stretch refleksnya, ya. Jadi secara saraf pun itu membutuhkan penyesuaian adaptasi. Sedangkan untuk jenis peregangan dinamis, ya, ini merupakan katanya, ya, ini merupakan peregangan yang paling aman dari semua jenis peregangan. Itu peregangan dinamis. Jadi sangat baik untuk kita lakukan. Meskipun secara penelitian itu peregangan PNF itu masih menjadi urutan pertama. Hasil penelitiannya lebih bagus digunakan peregangan PNF itu. Sehingga nanti kalau memang penting kita bisa langsung ke peregangan PNF. Sejauh ini peregangan statis juga belum pernah terlihat ada kelemahan-kelemahan yang serius terkait dengan proses pelaksanaan ini, ya, di bentuk-bentuk latihan-latihan peregangan statis. Jadi kalau kita lihat di dalam screen Anda, itu ada bentuk-bentuk pergerakan. Saya cuma hanya memberikan beberapa contoh saja. Sedangkan peregangan pasif, dikatakan peregangan pasif karena orang yang melakukan peregangan atau latihan fleksibilitas melalui salah satu bentuk peregangan, yaitu misalnya peregangan pasif, itu kita yang melakukan peregangan itu, kita tidak ada aktivitas fisik. Ada teman kita atau pelatih kita atau rekan kita yang membantu kita untuk melakukan peregangan itu, ya. Jadi suatu metode di mana otot dalam keadaan rileks, ya, tanpa mengadakan kontribusi gerakan apapun dari si pelaku itu. Jadi semata-mata teman kita atau sahabat kita yang melakukan peregangan itu terhadap kita. Ini dulu dilakukan kepada bukan dulu, bahkan sampai sekarang itu dilakukan kepada atlet-atlet kita yang biasanya cedera. Mereka cedera tapi mereka juga harus tetap berlatih kelentukan, dan ini sebagai terapi. Dan kemudian ada salah satu kelemahan, ya, ada juga kelemahan dari metode ini, ya, ada resiko rasa sakit. Bisa saja kita teriak-teriak, orang yang melakukan peregangan terhadap kita masih cuek-cuek saja, maka juga bisa menimbulkan resiko cedera bagi kita. Ini ada slide-slide yang bisa menunjukkan bagaimana teman kita membantu kita dalam hal melakukan peregangan pasif, ya. Ini bentuk-bentuk, misalnya untuk otot-otot tricep, ya, otot-otot yang bagian belakang. Bagaimana kita meregangkannya dan sahabat kita yang melakukan itu kepada kita, ya. Ini bentuk-bentuk gerakannya. Ya. Untuk peregangan PNF, ya, ini merupakan strategi peregangan yang diawali dengan melibatkan kontraksi sekelompok otot sebelum otot itu diregangkan. Jadi otot yang mau diregangkan itu kita konstruksikan terlebih dahulu, ya. Kelemahannya ya juga bisa terjadi cedera, ya, karena tertariknya otot sampai komplikasi tertentu karena ada lawan atau orang lain yang ikut membantu kita dalam melakukan pergerakan itu, sehingga kontrol emosional dan harus ada komunikasi, ya, dua sisi antara si pelaku dan orang yang melakukan bantuan kepada kita. Nah, terdapat perbedaan bentuk latihan peregangan PNF yang biasanya dipergunakan dalam dunia kedokteran, ya, kedokteran olahraga. Ada banyak, tetapi yang saya tonjolkan di sini ada dua, ya. Ada jenis peregangan PNF yang kontrak, ya, relaks, kemudian kontrak lagi. Ada juga yang cuma kontrak, kemudian diregangkan. Saya sebenarnya lebih cocok menggunakan kontrak regang daripada kontrak rileks, gitu. Mengapa? Karena ketika otot itu sebelum diregangkan dikontraksikan dulu, ya. Jadi anggap saja kita mau melakukan latihan untuk kontraksi otot bicep, ya. Maka otot bicep ini sebelum diregangkan kita kontraksikan dulu, ya. Kita kontraksikan dulu, baru kemudian kita regangkan. Nah, di dalam gambar ini misalnya, ini kita mau melakukan
yang tadi dua teknik itu saya menggunakan salah satunya saja, yaitu kontraksi ya. Jadi kontraks dan langsung kita regangkan. Jadi ada kontraks relaks teknik dan ada kontrak relaks kontrak ya. Ya, kita yang pakai di sini hanya yang kontraks and regangnya, bukan relaksnya. Nah, misalnya di dalam gambar ini di bagian atas ya, di bagian atas ini kita mau meregangkan otot tricep, di otot hamstring ya, otot paha bagian belakang ini ya, otot hamstring. Kita mau regangkan otot hamstring. Maka sebelum otot hamstring ini diregangkan, kita tarik dulu, kita berkontraksi dulu dengan atlet kita. Atlet kita yang menarik, kita yang tahan. Jadi dia menarik, kita tahan saja ya. Dalam hitungan macam-macam ya, hitungannya ada yang para ahli ada yang menyatakan 4 detik, ada yang 6 detik, ada yang 8 detik, ada yang 10 detik. Ya, kita nanti rata-ratakan saja mungkin antara 6 sampai 10 gitu ya. Nah, kita waktu dia harus menyesuaikan kekuatan dia, bukan menyesuaikan kekuatan saya, tapi menyesuaikan kemampuan si atlet kita yang mau meregangkan. Jadi misalnya terhadap otot hamstring di dalam gambar, ya, kita yang menahan, ya. Waduh, masih banyak ini berarti. Berarti saya harus kejar-kejar ya. Ya, langsung kemudian kita regangkan bentuknya seperti yang ada di gambar ini, ya. Kemudian ada cara-cara yang lain kita lihat yang melakukan peregangan ini kita libatkan otot-otot tertentu, misalnya terhadap otot tricep ya. Tricep ini bisa kita dengan posisi seperti ini orang regangkan begini, atau juga dua-dua sekaligus seperti di gambar ini bisa. Dan ketika kita melakukan peregangan, kita tekan ke bawah, lalu nanti waktu membalasnya adalah melakukan peregangannya ke atas ya. Ini juga ya, ada juga jenis peregangan ice yang kontraksi atau regangannya hanya dilakukan selama 22 detik. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan menyangkut dengan jenis-jenis peregangan golongan X yang salah, yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya Anda lihat di sini bentuk kaki ya. Bentuk kaki kita yang X ini tidak boleh dilakukan miring ya, harus lurus seperti yang ada di sini. Kemudian waktu kita jongkok ya, tidak boleh seperti ini, tetapi harus dari pinggang yang harus kita lakukan. Jadi kita lakukan dengan pinggang, jangan kita cuma jongkok seperti itu nggak boleh. Nah, kemudian misalnya dalam posisi lari gawang ya, ini namanya lari gawang ya. Posisi lari gawang, kaki kita itu jangan terlipat keluar, karena ini akan mencederai lutut kita. Maka harus dilakukan seperti di sebelah ini ya, lutut jenis punggung kaki kita yang berada di bawah. Yang berikut, dari sisi pembebanan, ini bebannya berat atau tidak tergantung kita, tergantung luasnya lutut. Kalau kita semakin luas ke belakang, itu akan semakin berat ya. Ini juga punggung ya. Ini bentuk kaki, kalau kita mau cium kaki ke depan, maka bentuk kaki kita jangan miring seperti ini, tapi harus tegak lurus seperti ini ya. Misalnya ini, kita dalam hal duduk seperti ini, duduk seperti bebek, kaki kita bebek ya ke samping luar. Ini bentuk peregangan atau bentuk pergerakan yang salah, yang keliru, jangan dilakukan ya. Nah, ini bentuk golongan X misalnya seperti ini, dengan jongkok seperti ini. Oke, sebentar lagi saya minta waktu 1 menit lagi. Ini ada beberapa peregangan yang sangat penting, soalnya kesalahan-kesalahan dilakukan ini ya. Kemudian misalnya kita menggunakan beban, jangan terlalu full step karena akan mengganggu pergerakan di lutut. Ya, kemudian misalnya kita menggunakan beban untuk berputar baik ke kiri maupun ke kanan, ini bisa terjadi overstretch dan akan mengganggu punggung dan pinggang kita untuk terjadi masalah. Bentuk gerakan juga seperti ini mengganggu lutut, maka sebaiknya Anda lakukan itu di lantai, jangan berdiri sambil melakukan, karena ada overstretch-nya ke belakang, lutut-lutut bisa cedera ya. Kemudian bentuk kayang misalnya, ini juga agak fatal ya, jangan sampai dilakukan, dan biasanya banyak kita salah melakukannya. Ada orang juga melakukan peregangan dengan kaki di atas, kepala ke bawah. Ini bisa merusak ya, bahkan bisa memecahkan pembuluh-pembuluh darah yang ada di seputar mata. Ini juga mengakibatkan stress reflex ke punggung ya. Saya kira itu beberapa masukan, memang masih banyak karena waktu kita yang
membatasi kita, mungkin nanti akan berkembang, akan lebih baik ketika kita berdiskusi nanti. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator, jangan galak-galak ya Moderator. Salam olahraga. Jaya.